Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersyukur karena kita masih dapat menikmati hari pemberian Tuhan di tengah tantangan dan cobaan hidup. Karena kasih-Nya kita diperkenankan melaksanakan ibadah keluarga walaupun di rumah masing-masing. Melalui ibadah keluarga ini kita akan semakin dikuatkan dan makin teguh dalam iman, dalam kasih, dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mengawali ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus, kami boleh bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari yang kami lalui. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dan tuntunlah kami untuk lebih giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga kami secara daring di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengurapi kami dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita akan bermazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 6 secara bergantian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu
akan diingat selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Beri aku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Taurat-Mu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Kasih, inilah kami anak-anak Tuhan yang hadir di dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Kami rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh karenanya, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing. Dan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan saat ini, akan menjadi tuntunan bagi kami di dalam menjalani kehidupan beriman masing-masing. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Matius 23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, yang mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu ia bertobat, kamu menjadikannya dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur pada kesempatan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan mengambil bagian di dalam persekutuan bersama dalam ibadah keluarga. Di tengah-tengah setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kita, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, dan kita boleh dihadirkan melalui persekutuan kita di rumah tangga kita masing-masing. Kami yakin dan percaya semua ini tidak akan menghilangkan makna persekutuan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini memberikan gambaran tentang keberadaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin agama Yahudi di tengah bangsa Israel, keberadaan dan posisi mereka selalu berada dalam posisi yang tertinggi. Mereka itu yang paling dikenal, bahkan mereka juga paling berkuasa, dan di tengah-tengah komunitas bangsa Israel atau di tengah-tengah komunitas orang-orang Yahudi, mereka itu paling dihormati. Karena mereka ini sangat fasih mengajarkan tentang hukum Taurat. Kenapa sampai mereka ini memiliki atau mampu atau memiliki kemampuan untuk fasih dalam mengajarkan tentang hukum Taurat? Karena mereka secara khusus diberikan tugas untuk mempelajari dengan sungguh tentang hukum Taurat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun dalam pembacaan kita saat ini, Yesus dengan tegas mengkritisi sikap-sikap ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dipandang walaupun mereka ini ahli dalam memahami tentang firman Tuhan, memiliki kemampuan untuk menafsirkannya, tetapi ada satu kelemahan yang dapat dilihat bahwa di dalam kehidupan mereka hanya mampu mengungkapkan tetapi sama sekali tidak melakukannya di dalam kehidupan beriman ataupun dalam kehidupan keseharian. Mereka lebih banyak menuntut agar umat boleh atau dapat memberi penghargaan dan juga memberi penghormatan kepada posisi dan tugas mereka. Terlebih lagi yang sangat disayangkan bahwa seolah-olah mereka tidak memperdulikan bahwa banyak orang kehilangan makna untuk memahami kebenaran hukum Taurat itu karena mereka tidak mampu memberikan contoh dan teladan yang baik di dalam menjalankan apa yang disampaikan atau diajarkan kepada umatnya. Yesus dengan terang-terang menyingkap sikap perilaku ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang senantiasa hidup tidak berpadanan dengan hukum Taurat yang mereka ajarkan sendiri. Sehingga di dalam ayat-ayat bacaan kita disampaikan bahwa
ayat 14, 15, dan 13 diawali dengan celakalah kamu. Kecaman kepada orang Farisi dan ahli Taurat oleh Yesus ini merupakan satu bentuk kemarahan yang muncul akibat keprihatinan, dan terlebih adalah merupakan kasih yang mendalam kepada orang-orang yang tidak memahami secara mendalam akan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, ataupun mereka yang mengajarkan hanya boleh dikatakan hanya tampil di bibirnya saja, tetapi tidak sampai memahami ke dalam hatinya. Hal yang sama juga disampaikan kepada kita, bahwa sebaiknya kita juga tidak mengikuti bentuk-bentuk kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya fasih membaca, memiliki kemampuan untuk menafsir tentang firman Tuhan, namun tidak mampu menghidupi dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itu yang menjadi penekanan. Justru sebaliknya atau hendaknya kita semua harus mampu untuk terus belajar tentang firman Tuhan, tidak hanya belajar dan tahu, tetapi kita harus benar-benar taat dalam melakukan apa yang benar yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Paling tidak kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menyangkut 3 hal yang penting. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-13 kita tarik garis besarnya, ialah bahwa sikap dan perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini akan menutup pintu kerajaan surga. Kenapa dikatakan demikian? Sebagai kiasan, katakanlah bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini memegang kunci pintu. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan yang benar-benar mereka sangat pahami. Selain firman dan tafsirannya, diharapkan itu dapat menjadi atau dapat digunakan untuk membuka pintu surga. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan mereka atau pola hidup dan perilaku mereka menyebabkan banyak orang tidak dapat menemukan dan mengalami kasih Tuhan itu sendiri, karena mereka melihat hal yang tidak benar yang dilakukan atau tingkah laku yang dilihat orang banyak dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak sejalan dengan apa yang dinyatakan melalui ajaran-ajaran mereka. Mereka mengaku paham akan firman Allah yang hidup, namun dalam prakteknya mereka jauh dari ketentuan-ketentuan firman Allah. Sehingga apa? Umat yang menerima ajaran itu sangat sulit untuk memahami kebenaran firman Allah itu sendiri. Sikap hidup mereka telah merintangi orang lain untuk taat pada kehendak firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua ya dapat kita lihat bahwa sikap dan perilaku hidup mereka membuat orang-orang lain lebih menderita, bukan mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Mereka menampakkan kemunafikan di dalam hidupnya, seperti apa yang ada dalam bacaan kita. Mereka hanya mampu mengatakan, tetapi sebenarnya firman itu tidak tertanam di dalam hatinya, dan itu nampak dalam perilaku dan kehidupan mereka sehari-hari.
Kemunafikan ini nampak ketika mereka menampakkan sikap yang menipu dan memeras, bahkan merampas rumah dan harta benda orang-orang yang lemah, harta benda para janda, dan bahkan pihak yang lemah di hadapan hukum. Dan apa yang mereka lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu? Mereka juga menutupinya dengan doa yang panjang-panjang. Itu yang dikatakan dalam firman saat ini. Untuk mengelabui bahwa, mau menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat paham akan firman Tuhan. Hal yang lain atau yang ketiga ialah bahwa mereka dengan gigi menghancurkan orang lain. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sangat gigih untuk menyebarkan ajaran-ajaran dan mengajak orang untuk masuk dalam keyakinan agama mereka. Banyak orang yang tertarik untuk mau menerima ajaran-ajaran mereka, bahkan menerima dan hadir bersama dalam agama yang mereka nyatakan. Namun apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan itu, yang dilakukan dengan sangat gigih, pada dasarnya kemudian akan menyesatkan orang lain, ya, karena pengajarannya yang tidak sejalan dengan perilaku tadi. Oleh karena itu, menjadi bahan perenungan kita bersama ketika kita dihadirkan dalam panggilan dan pengutusan untuk menjadi pelayan bagi gerejanya. Dikatakan bahwa kita dapat belajar dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan melihat sikap dan perilaku hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, untuk kita tidak mengikuti hal yang sama seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sesungguhnya mengandung nilai mulia, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Yesus dalam kasih-Nya yang agung senantiasa menghendaki gerejanya tidak mengikuti perilaku ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, agar tidak terjebak pada kesalehan yang menyesatkan atau kesalehan yang palsu, di mana mereka fasih dan menafsir firman Tuhan, tetapi tidak mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan Allah itu dalam kehidupan keseharian. Hendaklah kita setia belajar firman Allah dan taat melakukannya, dan terlebih firman Tuhan itu harus menjadi panduan senantiasa di dalam kita menjalani kehidupan beriman, di dalam tugas dan panggilan kita dimanapun Tuhan tempatkan bagi kita. Bahwa kita juga harus senantiasa semangat atau memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi. Oleh karena itu kita harus membangun persekutuan yang baik dan kemudian memelihara sama seperti murid-murid Kristus. Nah, kalau kita menyatakan diri kita adalah murid-murid Kristus, maka pola hidup kita harus meneladani pola yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang terpenting ialah kita harus mampu menjadikan hidup kita ini, ya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan tingkah laku kita, senantiasa selaras
dan berpadanan dengan firman Tuhan yang menjadi panduan kita di dalam mengarungi hidup beriman kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian syukur kepada Allah oleh karena kasih anugerah penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan masing-masing kami. Sampai dengan saat ini kami boleh dihadirkan melalui persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Walaupun kami lakukan dalam kondisi keterbatasan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap rumah tangga, bahkan setiap orang yang saat ini boleh mengambil bagian bersama-sama melalui persekutuan ibadah keluarga yang kami laksanakan saat ini, ya Bapa. Biar kami boleh dilayakkan, kami boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan, bahkan kami renungkan secara bersama-sama. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang lain yang belum mengenal akan Engkau, ya Bapa. Kekuatan hanyalah berasal daripada Tuhan. Oleh karenanya kami senantiasa mohon pertolongan dan kuasa kasih Tuhan melalui Roh Kudus, agar kami senantiasa dimampukan menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk pelayan gereja GPIB Immanuel Mataram di dalam keterbatasan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami mohon Tuhan menopang setiap karya dan pelayanan yang kami lakukan bersama-sama di tengah-tengah setiap keterbatasan kami. Memberkati segenap majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus pelayan pelkat, komisi, panitia, dan semua yang senantiasa terlibat di dalam mengambil bagian dalam menunjang kelancaran penata layanan jemaat Tuhan di gereja GPIB Immanuel W.R. Supratman saat ini. Biarlah apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap kami
senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap karya layan anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dalam menjalani tugas dan panggilan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, saat ini menghadapi pergumulan hidup oleh karena ekonomi dan persoalan-persoalan hidup yang lain. Hadirlah di tengah-tengah setiap persoalan dan pergumulan hidup umat Tuhan. Engkau boleh memberikan kesembuhan, memulihkan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi setiap jemaat yang mengalami pergumulan berat, memberikan kelepasan bagi himpitan-himpitan ekonomi yang dialami oleh jemaat Tuhan. Harapan kami satu-satunya ialah kasih dan anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami sekalian untuk menjalani setiap berkat Tuhan melalui napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari pimpinan pusat maupun sampai kepada daerah Nusa Tenggara Barat di mana kami boleh Engkau hadirkan di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Kiranya dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan kami masing-masing, secara khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau boleh menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama di daerah ini, sehingga kami dapat menjalankan setiap kegiatan peribadatan kami dengan baik, karena kasih Tuhan senantiasa menatang dan menopang kami semuanya. Tuhan Allah Bapa di surga, semuanya ini kami hanya mau naikkan hanya di dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang menyatakan, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.